Balik lagi di Automotive. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan Chevrolet Spin LTZ yang tahun 2016. Nah, dia ini berada di segmen yang paling banyak di Indonesia, yaitu LMPV. Jadi 7-seater buat keluarga. Jadi memang menarik banget. Dan di tahun 2021 ini, harga secondnya mencapai 100 sampai 110 juta. Untuk tipe Matic ya. Jadi yang kita review kali ini adalah tipe Matic. Nah, kita pengen tahu kira-kira bagaimana nih rasanya, kekurangannya, kelebihannya dari si Chevrolet Spin ini. Kalau gitu langsung aja ke videonya. Nah, untuk eksterior sendiri, kalau dari depannya, entah mengapa saya ini merasa kayak dia ini tuh kayak saudara dari Amerikanya si R3. Kenapa? Soalnya dimensinya juga, saya kalau ngeliat ini nih, keingetnya tuh jadi kayak R3 ya. Terus juga bodinya juga yang compact begini. Entah mengapa tuh mirip aja ya, walaupun beda. Dan dari luar sendiri, desainnya tuh memang simple banget sih. Simple, enak dilihat, manis aja gitu. Di sini ada grillnya, grill juga cukup kompleks ya, jadi cukup unik. Logonya juga di sini sangat bagus. Dan yang saya suka di sini kayak ada semacam body kit gitu, jadi kayak padahal ini bawaan, tapi bentuknya tuh memang lumayan sporty sih untuk kelas seperti ini. Dan dari lampu sendiri dia memang masih halogen semua, jadi baik dari lampu senjanya, lampu utamanya, lampu sennya sampai fog lampnya semuanya masih halogen, tapi nggak apa-apa, udah cukup lengkap. Dan saya lumayan suka sih mobil quality-nya, lumayan tebal semua. Jadi dari depan ini looks-nya memang minimalis ala-ala mobil Amerika dan udah bagus banget. Nah, kalau dari bagian depannya udah oke banget. Nah, saya tapi kurang suka sama bagian sampingnya. Kenapa nih? Pertama, di tipe LTZ ini yang tipe tengah, dia sayangnya belum dapat ring 16. Jadi dia masih ring 15, yang which is masih agak kekecilan. Juga peleknya warnanya silver aja begini polos, masih kurang menarik. Juga sayangnya spionnya ini nggak di lampu sana ini nggak di spion. Jadi dia ada di body gini. Ya kayak tipe-tipe GL-nya R3 juga kayak gitu. Kalau di sini kan bisa lebih modern jauh ya. Sama yang terakhir adalah handle-nya bukan tipe yang retractable begini, tapi masih tipe yang kayak gini. Itu sayang sih, karena kan lebih menambah rasa modern lah. Tapi yang saya suka dia dikasih roof rail seperti ini. Jadi dia dikasih roof rail, ini bagus banget. Jadi ada ala-ala SUV sendiri, memberikan kesan yang berbeda sih untuk mobil seperti ini. Dan dari samping ini kelihatan memang dimensi dari mobil ini nggak terlalu besar teman-teman. Kemungkinan besar saya takutnya bagian dalamnya nggak terlalu lega nih. Kalau gitu ntar kita lihat aja ya. Nah, kalau tadi dari samping kelihatan nuansa SUV-nya nih gara-gara roof rail ini. Kalau dari belakang ini kelihatan banget LMPV-nya. Kenapa? Karena bentuknya boxy banget teman-teman. Kelihatan ya dari atas rata begini. Ini memberikan headroom yang enak banget buat para penumpang di sini. Juga yang saya suka ini dikasih defogger. Lampunya juga masih melebar gini, masih ala mobil tahun 2000-an, 2014-an. Juga ini di sini ada Chevrolet di sini, ganteng banget sih. Juga sama seperti di depan, dia tuh di bagian bawahnya kayak ada semacam kit yang bentuknya tuh lumayan kompleks, lumayan tegas gitu, menambah kegagahan dari mobil ini. Dan yang paling saya suka di sini ada tulisan ini nih, AT 6 speed. Jadi mobil ini Matic dan 6 speed. Wah, gila. Untuk ukuran mobil tahun segitu itu transmisinya oke banget loh teman-teman, dibandingin yang mobil-mobil Jepang kan pada 4 speed. Ini sih kayaknya bakal smooth banget ya. Kalau gitu kita langsung aja ke bagian interiornya. Nah, kita sekarang udah masuk di interior dari mobil ini. Seperti biasa, sebelum kita nyalain, ini dia kunci mobilnya seperti ini. Dan menurut saya udah lumayan oke untuk tahun 2016. Dan lumayan terasa premium karena ada beratnya gitu. Nggak terlalu enteng banget. Nah, sekarang kita coba nyalain mobilnya. Karena mobilnya bukan diesel, jadi suara mesinnya itu
lumayan halus, nggak kedengeran banget sampai ke dalam. Dan mungkin karena peredaman di mobil ini juga salah satu termasuk yang terbagus di kelas. Hal pertama yang saya rasakan di mobil ini itu yang eye catching banget tuh dashboardnya. Kenapa dashboardnya? Karena untuk mobil-mobil di tahun segitu dan di sekelasnya seperti Avanza, R3 segala macem, ini lumayan eye catching karena udah ada 2 warna dan yang atas ini kayak ada panggung, terus di tengahnya kayak baru dashboard gitu. Hal yang unik, salah satu hal yang unik untuk berada di mobil LMPV di tahun segitu. Karena ini LMPV, ya nggak usah ditanya, bahannya masih material plastik semua. Tapi di sini udah bahannya sama kayak kursinya, Bludru, which is nice. Tapi di tempat handrestnya itu masih plastik juga. Kalau kita upgrade kayak mobilnya si Kevin kemarin, kayaknya nice juga ya. Di sini dikasih kulit, di sini dikasih kulit, jadi kelihatan lebih mewah gitu. Kedua, untuk kompartemennya, banyak kompartemen terbuka di mobil ini. Seperti di sini, di sini, di sini ini gede banget nih. Dan di sini, di sini, di sini itu banyak banget. Menandakan bahwa mobil ini benar-benar LMPV gitu. Untuk orang banyak, untuk muatan juga banyak. Karena di sini kalian bisa taruh hal seperti kunci, kartu, segala macamnya. Dan untuk kompartemen tertutupnya ada di sini. Ini lumayan dalam banget malah tuh. Walaupun nggak gitu besar, cuma bisa naruh banyak barang karena kedalamannya tuh cukup. Selain di situ, udah nggak ada lagi kompartemen tertutupnya. Karena di sini tuh nggak ada kompartemen tertutup lainnya. Cuma ada 2 cup holder dan 2 kompartemen terbuka. Dan uniknya, ini kayak mobil Eropa, jadi kayak BMW gitu ya. Kalau mau ngunci pintu semuanya ada di tengah. Walaupun nggak tengah-tengah amat, tapi ada di tengah, bukan ada di sekitar sini. Terus untuk posisi duduknya ini menurut saya oke. Kursinya juga lumayan empuk dan sayapnya nih, walaupun LMPV, tapi dia nopang di sini gitu. Dan posisi duduknya menurut saya memang cukup tinggi. Ya, preferable ya buat orang-orang. Tapi menurut saya ini oke. Walaupun untuk pengaturan setirnya itu cuma bisa naik turun, bukan maju mundur. Ditarik sini malah kursinya yang gerak lagi. Untuk instrumen di sini MID-nya itu udah serba digital semua. Untuk speednya digital, cuma kecuali RPM-nya di sini masih analog ya. Dan karena ini mobil Amerika, itu jangan salah kalau kalian masuk, sennya ada di sebelah kanan dan untuk wiper di sebelah kiri. Tapi untuk pengaturan kaca spion itu uniknya ada di sebelah sini. Biasanya di sini Twitter ya, tapi dia kasih untuk pengaturan kaca di sebelah sini. Untuk pengaturan lampu ada di sini seperti biasa. Untuk membuka kap depan di sini. Dan kita lanjut ke atas. Di atas ya seperti biasa, nggak ada yang spesial. Karena ini untuk pengaturan lampu dan visornya juga ada kaca di sini. Di sini nggak ada kaca dan lampu. Tapi di sini ada semacam card holder gitu. Jadi kalian kalau mau naruh kartu lebih mudah. Pegangan tangan di sini nggak ada, adanya hanya di sini. Tapi nggak retractable, dia fix. Terus untuk pengaturan seat belt udah fix juga. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kayaknya udah di depan. Kita lanjut ke belakang. Oke, sekarang kita ada di baris kedua dari mobil Chevrolet Spin tahun 2016. 1500 cc bensin. Di row 2 menurut saya hal yang pertama kali saya rasain itu tempat duduknya tuh lebih tinggi daripada di depan. Jadi agak sedikit commanding. Karena tinggi saya 176 cm, ini kepala headroom itu biasa aja, nggak sampai mentok, bahkan rambut pun nggak kena. Tapi posisi ngelihat depan itu tinggi banget. Saya udah bisa ngelihat visor di sini. Jadi agak kepotong sama kaca depannya karena di tengah tuh lebih tinggi daripada di depan. Terus untuk kualitas material di baris kedua itu sama persis kayak di depan. Di sini juga dikasih Bludru, tapi di sini masih plastik, sama bahan joknya masih sama Bludru juga. Tapi menurut saya suka bahan Bludru karena pertama enak aja, empuk, halus. Terus kalau dipasangin cover memang jadi lebih bersih, tapi jadi sedikit nggak rapi menurut saya. Jadi stay kayak gini aja. Terus untuk fitur keamanan di bagian tengah itu seat beltnya udah 3 titik di penumpang kiri dan kanan, tapi di tengah masih 2 titik.
Nah, sayangnya menurut saya untuk legroom ini posisi orang duduk di depan normal, nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang. Itu saya masih sisa sekitar 8 jari lah ya. Kalau posisi nyetir saya di sini itu masih sekitar sisa 5 jari kurang lebih. Jadi oke aja, nggak gitu spesial untuk masalah legroom dan headroom atau keluasan baris di tengah. Untuk pocket, seat pocket ada di sini aja, di sini nggak ada. Terus, oh iya, enaknya di mobil ini tuh udah dikasih blower juga di sini. Pengaturannya di sini sampai ke baris belakang ada blowernya. Jadi yang baris belakang dipastikan nggak kepanasan ada di mobil. Nah, tapi sayangnya di baris belakang ini, kalau kalian mau nyender itu maksimal segini. Kalau kalian turunin lagi ya, itu nggak bisa. Jadi maksimal udah segini aja. Dan posisinya bukannya nggak enak, tapi menurut saya bisa ada yang lebih enak lagi dari ini. Jadi posisinya pas aja, oke aja, no complain. Oke. Dan jangan salah, kalian kalau mau pindah ke baris belakang, itu yang dilipat kursi yang kanan. Biasa kan di Indonesia yang kiri, ini kursi yang kanan dilipat, baru kalian bisa masuk belakang dari sini. Yuk coba kita masuk ke baris belakang, let's go. Kita sekarang udah ada di baris ketiga, dan seperti yang kalian lihat, saya yang tinggi 176 cm tuh mentok kemana-mana di sini. Padahal di tengah tuh posisinya ya standar-standar aja ya. Kalau berdiri tegak itu mentok dengkulnya, tapi headroomnya masih tersisa sedikit, rambut saya masih nyentuh-nyentuh dikit lah ya. Terus posisinya tegak banget menurut saya. Dan walaupun tegak dan kurang sedikit nyaman buat orang dewasa, mungkin tempat duduk paling belakang itu sangat cocok untuk anak kecil, karena selain dikasih tempat buat naruh minuman, masih dikasih AC juga. Dan tidak lupa dikasih seat belt juga, ada di bagian kiri dan kanan. Jadi untuk fitur keamanan ini masih dikasih sampai belakang, nice banget. Oke, mungkin itu aja untuk bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi belakang, let's go. Sekarang kita masuk ke bagian bagasinya. Bagian bagasinya juga oke lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Masih bisa muat koper medium sama koper kecil, tas-tas juga masih muat. Cuma nggak bisa begitu banyak kayaknya. Tapi kalau kalian butuh bawa barang banyak, tenang, mobil ini bisa dilipat ke depan kursinya. Walaupun belum one stop stumble, kalian harus tarik sebelah sini, dia turun. Dan satu lagi di sini, biar kursinya naik. Ya, jadilah ruang bagasi yang cukup luas untuk kalian bawa perjalanan keluar kota. Ini koper besar, koper medium, koper kecil, ini masuk semua lah. Pokoknya bisa untuk dibawa perjalanan keluar kota. Tapi sayangnya ini masih belum rata lantai, jadi ada sisa space segini untuk kursi kelipat ke depan. Tapi nggak apa-apa karena space bagasinya yang diberikan dari mobil ini udah cukup luas. Untuk ban serep, dia taruh di bawah sini. Seperti biasa dikasih alat-alat emergency kayak dongkrak, terus putar-putaran buat angkat mobilnya, buka baut. Tapi bannya masih yang velg kaleng, dan diameter bannya turun 1 ke ring 14 karena yang dipakai di depan itu ring 15. Biar cepat-cepat kalian ganti lagi bannya. Udah, untuk bagasi itu aja. Dari visi berita saya teman-teman, ini kurang sih ya Dep, karena memang kaca depannya, kaca sampingnya itu agak kecil teman-teman. Jadi Sebenarnya nggak selebar itu nggak sih? Sebenarnya gini. Kursinya tinggi, enak. Ya. Dan dashboardnya rendah. Ya. Betul ya. Tapi telandaian kacanya aja yang mungkin Iya. kali ya. Iya, memang kurang lebar aja sih, kurang tinggi gitu. Betul, tapi sisi plusnya kan mobilnya jadi lebih aerodinamis kali. Betul. Tapi bentuknya yang unik ini memberikan nuansa yang berbeda sendiri sih ketika melihat dashboardnya ini, jadi kayak lucu aja sih. Lucu bagus apa Lucu bagus. Terus dari segi handlingnya, jadi setirnya udah cukup ringan. Setirnya udah ringan karena dia pakai EPS. Juga radius putar juga bagus, nggak ada masalah. Juga mobilnya cukup gesit loh. Jadi
ini benar-benar cukup gesit banget sih, enggak. Handlingnya gimana? Handlingnya enak, lumayan tajam. Oke. Jadi ketika kita Tapi biasanya ya Vin ya, kalau mobil handlingnya tajam itu berbanding terbalik sama suspensinya. tuh, Suspensinya biasanya harusnya keras nih. wow, ini suspensinya empuk loh, benar-benar nyaman loh. Jadi enak aja gitu, membal aja, teredam dengan baik sih ini guncangannya. Padahal nih posisi tidurnya lumayan kacau nih. Posisi tidur di Indonesia kan nggak pernah dihitung ngerusakin suspensi. Nah ini terhandle dengan baik sih, walaupun memang bagian belakangnya masih lebih keras udah ya. Depannya mungkin empuk, cuma bagian belakang kali agak sedikit dup. Iya, iya. Dan yang spesial lagi teman-teman dari mobil ini adalah kenyamanan udah ya. Kenyamanan. Ini kekedapan kabinnya Surprisingly ya betul loh. enak. Tadi pas kita nyalain mesin ya, mesinnya walaupun nggak seberisik diesel, tapi masih sedikit berisik, nggak masuk ke dalam ya, Iya, nggak masuk akal. nggak masuk ke dalam. Itu menandakan bahwa kekedapan di mobil ini itu bagus loh. Suara-suara dari motor-motor ini juga nggak kedengaran sama sekali. Jauh lebih bagus daripada pesaingnya kayak Mobilio. Ya, Avanza itu masih kalah. Avanza juga masih kalah. Ini masih lebih bagus Iya, menurut iya. kita ya. Karena kita jalan tadi agak cepat, aspalnya juga kurang bagus, itu masih teredam dengan Masih baik. dengan baik. Juga kalau masalah ergonomisnya teman-teman, ini joknya memang enak banget sih, tebel banget. Tebel ya. Dan Jadi iya, firm banget loh ini. firm, tebel, masih nopang. Tapi ada yang nggak suka sama jok tipe begini loh. Iya, memang Yang terlalu tebel gitu ya. memang harus diakui deh, Fe, kalau agak firm gini kan ini masuk rigid ya, solid ya. Dia kalau jarak jauh gitu memang terasa pegel sih, ada rasanya. Takutnya. Iya. Tapi menurut saya pribadi, saya suka jok model kayak gini. Dan lebih nggak gampang rusak tuh. Lebih awet sih jok-jok kayak gini biasanya. Cuma memang yang saya kurang suka adalah kalau buat saya nih, ini headrestnya masih agak kerendahan, jadi memang kita kena ujungnya nih kalau saya nih. Dan Oh, bisa ditinggiin lagi kali. harusnya ya, ya bisa ditinggiin sih. Nah itu gampang sih. Juga di kiri sayangnya nggak ada konsol buat Armrest ya. kanan, armrest nggak ada. Kanan juga Kanan armrestnya armrestnya juga masih hard plastik, jadi hard ya, plastik, tapi rata ya. Tapi bentuknya sih rata, jadi lumayan lah. enak lah buat jalan tangan. Dan terakhir untuk masalah tarikannya, mobil ini nariknya sih lumayan loh. Juga karena ini kan 6 speed ya, jadi perbedaannya cukup halus. Nanti 5 speed. 6 ya. Oh iya. Tuh, 23. Dan saat tarikannya sendiri ini lumayan enak teman-teman. Jadi karena ini matic 6 speed, cukup halus. Juga tenaganya juga cukup responsif. Suaranya juga lumayan merdu sini. Suaranya lumayan merdu. Nah cuma ini ada perbedaan yang saya cukup notice nih di sini, yaitu gasnya ini. Mungkin teman-teman ingat kalau Yaris Bakpao ya, ini susah banget ngaturnya. Diinjak dikit tuh, Langsung langsung gitu ya. waduh, Oh. ngeng banget nggak Tadi bisa. juga pas kita ganti ke D, itu pas diangkat remnya langsung maju iya, ya. iya. Majunya berasa gitu. Tipenya begitu banget, jadi tarikannya memang cukup unik ini. Juga remnya juga cukup unik juga. Dia tipenya cukup dalam teman-teman, jadi lumayan ngegloyor nih. Jadi hati-hati kalau misalnya kebiasaan pakai mobil yang pakem banget, yang travel distance-nya pendek, pakai ini mesti dibiasain lagi karena ini travel distance-nya lumayan jauh. Betul. Takutnya malah jadi mendadak gitu ya. Betul. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, memang nggak terlalu spesial tuh, Fe. Nggak terlalu spesial. Betul. Karena ini juga 1500 cc. Mau juga 1500 cc. Ya. 1, 2, 3 untuk begitu. Lalu untuk konsumsi BBM-nya, Dov, menurut lu gimana? Emang kayak sih kurang spesial ya? Nggak spesial, bukannya boros, bukannya hemat, tapi nggak spesial aja. Mungkin kalau kalian mau konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, yang lebih spesial, itu pilih yang tipe varian diesel. Betul ya, yang 1300 cc diesel itu jauh lebih hemat daripada yang tipe bensinnya. Karena yang 1300 cc diesel tuh bisa kurang lebih dalam kota bisa sekitar 13-14. Kalau ini kurang lebih tadi kita cek itu sekitar kurang lebih 9-10 kali ya. 9, kadang 9, kadang 10 di 10, antara iya. itulah teman-teman. Jadi standar aja Standar gitu. sih, jadi nggak terlalu buruk atau Nggak terlalu buruk, nggak terlalu bagus gitu. Jadi kira-kira itu aja overall dari driving experience-nya. Gimana Dov? Nyaman ya? Jadi nyaman. Menurut gua pribadi nih, Ya. ini mobil tuh underrated banget. Benar. Orang jarang yang tahu. Padahal mobil ini affordable. Untuk tahun 2021 juga ada Bluetooth segala macam. Kurang apa lagi gitu nih Udah mobil cukup kan? ya? Udah cukup banget buat bawa keluarga. Secara kenyamanan juga oke banget. Kenyamanan oke banget.
Cuma orang takutnya Ya, untuk Chevrolet pemirsa ya. otomotif yang mau beli mungkin takut lah Chevrolet kan udah nggak ada, Iya, gitu, spare partnya jarang, Mana. terus mahal lagi gitu kan. Betul. Tapi kata yang punyanya juga nggak begitu juga, masih bisa servis kok, masih aman kok, di bengkel spesialis Chevrolet banyak kok, masih banyak. Di pasar mobil Kemayoran ada, di MGK juga ada. Ya mungkin memang Spesialis kalau Amerika. kita beli baru Chevrolet mungkin resiko kan, toh juga udah nggak ada kan. Tapi Iya, kalau betul. beli seakannya yang harganya juga udah cukup turun, jadi menarik kan sih tuh. Mobil ini mungkin boleh jadi pertimbangan kalian untuk beli salah satu LMPV yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu itu aja. Udah, gitu aja. Nah, jadi kira-kira itu aja review dari kami. Jadi kalau mau disimpulin, mobil ini tuh memang kalau saya bilang seperti yang tadi saya bilang di awal, dia tuh memang mirip R3 yang lama ya. Jadi nyaman, juga enak mesinnya, halus, di dalam juga kedap, suspensi juga oke semuanya. Dan juga seperti kekurangannya juga sama, yaitu kekurangannya adalah beberapa akomodasi kayak di tengah atau bagian belakang itu memang tidak selega LMPV yang kebanyakan. Misalnya dibandingkan Avanza atau Mobilio pun memang ini masih lebih sempit dibanding yang lain. Jadi memang benar-benar mirip kayak R3 lama. Juga yang saya suka lagi adalah build quality interiornya, desain interior tuh entah kenapa enak aja dilihatnya gitu, kayak kalem, minimalis, enak aja, jadi kelihatannya bagus gitu. Jadi kira-kira itu aja. Jadi untuk tahun 2021 mobilnya memang masih oke banget sih. Apalagi kalau kondisinya begini masih bagus semua, kilometer masih rendah, masih sangat worth it banget untuk dimiliki. Juga tadi kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, katanya untuk servisnya bisa di Sun Motor, jadi nggak ada masalah walaupun di Chevrolet. Ya kita tahu ya Chevrolet udah nggak ada di Indonesia, tapi nggak masalah, masih bisa diservis, masih aman. Oh ya kelupaan, untuk pajak dari mobil ini sekitar 3 jutaan ya. Juga ini dibeli dengan harga 110 juta tahun 2016 Matic LTZ ya, di tahun 2021. Kalau gitu itu aja review dari kami. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen di bawah untuk mobil yang kalian inginkan. Kalau gitu sampai jumpa di next video masih di Automotive.